Alasan lu merasa hampa dan bagaimana cara menghadapinya. Selama belasan atau puluhan tahun menjalani ups and downs dalam kehidupan, pernah gak sih lo ngerasa hidup lo tuh hampa banget? Lo ngerasa hidup lo tuh kayak gak ada tujuannya gitu, terus gak ada maknanya. Dan hal-hal yang dulunya membuat lo bahagia malah sekarang gak membawa sensasi apa-apa buat lo. Ada banyak alasan yang bikin orang merasa hampa. Biasanya ini terjadi karena lo baru aja kehilangan sesuatu yang penting, atau ya paling gak pernah penting lah dalam hidup lo. Bisa jadi yang hilang ini adalah seseorang, entah itu pasangan, sahabat, atau keluarga. Tadinya orang ini ada, terus mungkin karena jarak, perbedaan pendapat, atau bahkan mungkin kematian, dia jadi gak ada lagi buat lo. Atau bisa juga lo baru aja kehilangan cita-cita lo. Mungkin karena lo gagal meraih sebuah kesempatan yang lo rasa gak akan datang lagi, dan lo bubar, startup lo berantakan, gebetan lo baru aja jadian sama temen lo gagal ujian buat masuk kampus atau perusahaan yang lo impikan, atau hal-hal lainnya. Nggak enak banget sih emang ketika hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi suka gak suka, namanya hidup, ya pernah-pernah aja lah, pasti ngalamin hal yang gak enak kayak gitu. Dan ketika itu terjadi, maka rasanya adalah hampa. Kalau lo lagi mengalami hal tersebut, atau lo pernah mengalaminya dan lo gak pingin mengalami hal itu lagi, gue mengajak lo buat nonton video ini sampai habis. Gue bakal bantuin lo buat keluar dari semua ini, paling gak 1% demi 1%. Jangan lupa like video ini dan subscribe 1%. Dan kalau ternyata lo ngerasa ada teman lo yang lagi ada di situasi hampa kayak yang gue jelasin barusan, share video ini ke dia ya. Bakal gede banget artinya buat dia. Sebelumnya, kita coba kenalin dulu yuk. Apa sih sebetulnya rasa hampa itu? Rasa hampa itu terjadi ketika lo bener-bener gak bisa merasa apa-apa. Lo gak bisa ngerasa senang, sedih, punya harapan, atau ngerasa puas sama hidup lo. Ketika lo ngerasa hampa, lo mungkin banget merasa tidak terhubung atau disconnected sama orang-orang. Kebutuhan lo akan connection ini sifatnya udah mendarah daging. Ingat kita pernah bahas di beberapa video sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi mau nggak mau harus terpuaskan. Bagaimana cara memuaskannya? Ya kalau lo merasa diperhatikan, didengarkan, dan dihargai oleh orang lain. Dan yang paling penting, lo ngerasa dingertiin sama orang lain. Itu kenapa ketika lo kehilangan seseorang, rentan banget lo ngerasa hampa kayak yang gue jelasin tadi. Dan sadar atau enggak, ketika lo kehilangan hal lain selain orang lain pun, lo tuh bakal menarik diri dari dunia sekitar lo. Dan itu yang bikin lo ngerasa disconnected. Terus, kenapa sih rasa hampa ini muncul? Apakah bakal bertahan selamanya? Rasa hampa ini bisa muncul kapan saja. Bisa jadi sementara, bisa jadi permanen. Setiap orang dan setiap kasus berbeda-beda. Dan rasa hampa ini bisa jadi muncul karena lo ke-trigger sama sesuatu. Misalnya lo habis putus, lo habis berantem, lo habis divorce, lo baru aja dimusuhin sama orang, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang nih, yang paling sering kejadian adalah kita tuh gak sadar ketika kita ngerasa hampa. Karena kita ngerasa gak ada kejadian buruk dalam hidup kita. Justru yang terjadi adalah kejadian menyenangkan. Tapi ternyata kejadian menyenangkan itu justru jadi trigger buat kehampaan lo. Contohnya gini, lo baru aja menikah, lo punya anak, terus lo jadi sibuk sama keluarga lo jadi jarang ketemu sama teman-teman lama lo jarang main, dan pada akhirnya lo gak bisa lagi melakukan hal-hal yang tadinya lo lakukan. Terus, at some point lo tiba-tiba lo ngerasa hampa. Kayak hidup lo beda aja gitu sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa sih itu kejadian? Ya simple. Emang sih bahwa ketika lo menikah, kemudian lo punya anak, itu bikin lo merasa bahagia di satu titik. Tapi itu bikin lo ngerasa disconnected sama orang-orang yang tadinya ada dalam hidup lo. Dan suka gak suka, emang sih punya anak itu kata orang membahagiakan. Tapi kan jelas beda ya, ngobrol sama temen sama ngeliat anak kecil tuh adalah dua hal yang berbeda gitu. Connection yang dibangun tuh jelas-jelas beda. Yang satu adalah lo sebagai orang tuanya, yang satu lo sebagai teman yang ngertiin sama orang lain. Dan gue mau ngasih sedikit kabar buruk, bahwa untuk lo bisa ngerasa disconnected, lo gak harus sendirian loh. Contohnya gini, pernah gak sih lo berada di tengah keramaian tapi lo ngerasa kayak hampa aja gitu, sepi aja gitu. Lo ngumpul sama teman-teman lo banyak, tapi tetap aja kesepian, tetap aja rasanya kosong. Keberadaan orang-orang di sekitar lo gak ngebuat lo merasa lebih baik dan berenergi, tapi malah ngebuat lo merasa lebih kosong dan gak bermakna. Kenapa gitu? Ya karena lo butuh dari sekedar ada orang lain buat lo gak ngerasa hampa. Lo butuh connection. Dan connection tuh bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Lo mungkin punya banyak teman nongkrong, lo punya ribuan teman di sosial media. Tapi kalau lo gak bisa ngerasa connect sepenuhnya sama satu pun dari mereka, ya lo akan ngerasa hampa. By the way, sebelum lanjut, gue mau ngingetin dulu bahwa terlalu berlarut-larut dalam kehampaan itu gak baik buat fisik maupun mental lo. Nih ya, rasa hampa yang terlalu dalam itu berkaitan erat dengan depresi, penggunaan narkotika, sikap kasar terhadap orang lain, bahkan kematian dini. Lalu gimana sih caranya mengatasi kehampaan yang lo rasain tersebut? Menurut tim Hipgraph, dari Nuffield Health Emotional Health Lead,
cara-cara berikut mungkin bisa ngebantu lu buat lawan kehampaan. Cara pertama adalah lu mulai dengan open up. Ingat, kehampaan yang lu rasakan adalah akibat minimnya connection yang lu bangun sama orang lain. Jadi, biar connectionnya nggak minim, caranya adalah ya lu bangun connection yang berkualitas sama orang lain. Nah, gimana cara mulainya adalah dengan lu open up dulu. Ceritain semua kekhawatiran lo, kekhawatiran dan kehampaan-kehampaan yang lu punya. Dan kalau lo emang gak bisa percaya sama siapa-siapa, lo gak percaya sama temen lo, sama keluarga lo, mungkin lo bisa coba hubungin pihak-pihak yang emang capable buat bantuin lo soal ini. Ya, contoh gampang gitu, lo bisa ke online mentor 1%, atau lo ke psikolog yang ada di sekitar rumah lo, atau kalau lo religius, mungkin lo bisa ke tokoh agama terdekat yang lo percaya. Atau, hal paling simple, lo bisa coba bercerita dalam doa. Mungkin doa lo dijawab, mungkin juga enggak. Tapi dengan bercerita dan mengeluarkan itu dari pikiran lo, harusnya lo bakal ngerasa lebih baik sih. Yang kedua, pahami akar masalahnya. Kalau lo mau menyelesaikan suatu masalah, lo harus tahu dulu masalahnya itu apa. Kalau lo ngerasa hampa, lo harus tahu dulu, hampa lo tuh kenapa sih? Sejak kapan lo ngerasa hampa? Coba lo refleksi, apa sih yang membuat lo ngerasa hampa? Apa karena peristiwa yang itu? Atau peristiwa yang lain? Kalau lo gak berhasil menemukan akar masalahnya, maka akan sangat sulit nih buat lo bisa menaklukkan rasa hampa lo secara tuntas. Ya kenapa? Karena tadi, lo cuma bisa menemukan solusi kalau lo tahu masalahnya. Yang ketiga, coba olahraga. Ini sering banget kejadian orang kalau udah ngerasa hampa, ngerasa malas ngapa-ngapain gitu ya, malah yang ada jadi mager. Padahal, sebetulnya cara yang ideal buat mengurangi perasaan hampa lo itu adalah dengan cara lo berolahraga. Lo bisa coba untuk tetap aktif berolahraga di tengah kesibukan lo. Olahraga itu bisa ngebuat pikiran lo jadi lebih sehat. Kenapa? Karena olahraga ngebantu buat ngerilis hormon-hormon positif seperti serotonin, dopamin, endorfin yang ada dalam tubuh lo. Jadi, ya mungkin lo belum bisa beresin masalah lo, tapi paling enggak, mood tuh bisa jadi lebih baik ketika lo berolahraga. Yang keempat, lo cari atau dalamin hobi lo. Kalau lo punya hobi kayak main musik, nulis, olahraga, main game, atau bikin video YouTube gitu, jalanin terus, jangan berhenti sesibuk apapun lo. Ingat, lo tuh butuh waktu, lo tuh butuh space buat diri lo sendiri, dan lo berhak atas itu. Dan hobi adalah sesuatu yang bisa ngasih lo itu, sebuah hal dan ruang di mana lo bisa bersama dengan diri lo sendiri. Luangin waktu untuk melakukan hal-hal yang lo suka, yang membuat lo ngerasa bahagia. Kalau lo punya hobi, dalamin aja. Kalau lo ngerasa hobi lo udah gak menyenangkan lagi, coba lo explore hobi baru. Jangan biarin kesibukan lo menyita waktu lo untuk me time dan melakukan hobi-hobi lo. Ingat, semua orang butuh me time, dan lo berhak atas itu. Yang kelima, bantu orang lain. Cara lain untuk menghilangkan rasa hampa adalah dengan ngebantu orang lain. Dan biasanya nih, dengan lo ngebantu orang lain, lo bakal menemuin makna dan tujuan hidup lo. Dan by the way, bantuin orang tuh gak harus susah-susah. Mungkin iya kalau lo udah bantuin hal besar gitu, lo jadi punya tujuan hidup. Tapi lo bisa bantuin tuh dari hal kecil aja. Contoh nih, temen lo mukanya stres. Coba deh disapa sambil senyum, tanya dia apa kabar, dia kenapa. Atau kalau misalkan lo lihat orang gitu di lobi kantor lo, di lobi kampus lo, atau di mana bawa barang banyak terus susah buka pintu, ya bukain pintu buat dia. Simple kan? Simple banget. Tapi itu bakal bikin mereka tersenyum. Dan pengalaman gue nih, ketika gue bisa bikin orang lain tersenyum, itu ngasih alasan kuat buat diri gue sendiri, buat gue bisa tersenyum. Dan senyum adalah hal yang lo butuhkan ketika lo ngerasa hampa kayak gini, ya kan? Nah, 5 cara tersebut mungkin dapat ngebantu lo buat mengatasi kehampaan yang lo rasain. But please, kalau lagi ngerasa hampa, ingat, lo tuh gak sendiri. Pasti ada orang lain yang bisa ngebantuin lo, yang bisa ngertiin lo. Ingat, ada 7 miliar manusia di dunia ini, masa sih gak ada yang bisa bantuin lo? Dan kalau lo nonton video ini sampai titik ini dan masih mikir gak ada yang bisa ngertiin lo, biarkan gue mengatakan ini. Ada kok, 1% ngertiin lo. Kita bisa relate sama lo. Dan gue yakin, pasti ada juga kok orang di luar sana yang bisa ngertiin lo. Ya kan? Kalau lo rasa tips-tips ini membantu, lo boleh banget share video ini ke teman-teman lo yang senasib. Kalau lo butuh, lo bisa ikut online mentornya 1%. Atau kalau misalkan teman lo rasa butuh, lo suruh dia daftar. Daftarnya gampang, lo tinggal klik link yang ada di deskripsi. Atau lo buka Instagram, @1%official. Atau kalau mau lebih simpel lagi, lo tinggal buka link.1%.net untuk informasi lebih lanjut. Akhir kata, gue cuma mau bilang, lo gak sendirian. 1% ada buat orang-orang kayak lo. Jadi tenang aja ya, lo gak harus kayak gini selamanya kok. Gue Rizky dari 1%. Semangat ya!